Apakah kalian familiar dengan istilah Cap Gomeh? Pasti familiar. Bagi yang belum, Cap Gomeh adalah sebuah perayaan hari ke-15 bulan pertama atau Yuan. Oleh karena itu, perayaan ini juga dikenal sebagai Yuanshao Festival. Di negara-negara barat, perayaan ini dikenal sebagai Lantern Festival atau Festival Lampion. Istilah Cap Gomeh sendiri berasal dari bahasa Hokkien, yang berarti malam ke-15. Perayaan Cap Gomeh dirayakan di mana-mana, bukan hanya di negara-negara Asia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Cap Gomeh ini adalah untuk menghormati leluhur-leluhur terdahulu. Kalau kita bicara asal mula perayaan Cap Gomeh, ada beberapa sumber yang dapat kita temukan. Kali ini kita akan bahas dua sumber yang paling banyak kita temukan. Pada zaman dahulu kala, seekor burung bangau suci kepunyaan Raja Langit tersesat di dunia manusia. Burung yang malang itu kemudian dibunuh oleh seorang pemburu yang kebetulan sedang berada di dekatnya. Tentu saja si pemburu ini tidak tahu burung bangau itu berasal dari langit. Sang Raja Langit pun murka. Ia berencana untuk membakar seluruh desa umat manusia. Namun putri dari Raja Langit merasa iba dengan umat manusia. Ia kemudian memberitahu para biksu di pedesaan untuk menyalakan kembang api sebanyak mungkin di seluruh penjuru pedesaan, mulai dari malam ke-14 hingga ke-16 di bulan pertama kalender bulan. Sang kaisar yang melihat dari langit mengira bahwa pedesaan itu telah terbakar dengan sendirinya dan kemudian membatalkan niatnya. Umat manusia yang merasa amat berterima kasih kemudian melanjutkan tradisi itu hingga sekarang. Cerita di atas adalah cerita yang banyak kita temukan pada dongeng anak-anak. Namun, ada satu sumber lagi yang sedikit, dalam tanda kutip, masuk akal, yaitu cerita rakyat yang berasal pada dinasti Han. Pada suatu waktu di dinasti Han, sekitar 200 hingga 450 tahun sebelum Masehi, hiduplah seorang penasihat kaisar yang amat tersohor bernama Dong Fangshou. Ia merupakan sosok yang amat terkenal dan sangat disegani, baik oleh para penghuni istana maupun rakyatnya. Pada suatu hari di musim dingin, ia mendengar suara tangisan seorang gadis muda di tepi sebuah tebing dan terlihat seperti ingin melompat. Dengan sigap, Dong Fangshou menghentikan si gadis muda itu dan bertanya ada apa. Si gadis yang bernama Yuanshao bercerita bahwa ia tidak pernah punya kesempatan bertemu keluarganya semenjak terpilih untuk mengabdi sebagai pelayan di istana kerajaan. Ia merasa sangat rindu, dan jika tidak juga dapat bertemu, lebih baik ia pergi dari dunia ini untuk selamanya. Dongfang yang merasa simpati berjanji akan mempertemukan Yuanshao dengan keluarganya. Ia kemudian meninggalkan istana, pergi ke pasar rakyat, dan membuka kios ramalan di sana. Karena ketenarannya, banyak orang mengantri untuk mendapatkan ramalan darinya. Namun, mereka selalu mendapatkan ramalan yang sama. Dongfang meramalkan untuk semua orang bahwa akan ada bencana besar pada hari ke-15 bulan pertama di kalender bulan. Semua orang menjadi ketakutan dan meminta nasihat dari Dongfang. Dongfang mengatakan bahwa pada hari ke-13, Dewa Api akan mengirim seorang peri berpakaian serba merah menunggangi seekor kuda hitam. Dongfang mengatakan bahwa mereka harus meminta ampun kepada peri itu. Pada hari ke-13 yang dijanjikan, Yuanshao berpura-pura menjadi si peri. Ketika orang-orang mendatanginya untuk meminta ampun, Yuanshao mengatakan bahwa ia membawa keputusan dari Dewa Api untuk sang kaisar, kemudian pergi. Rakyat yang panik membawa pesan itu kepada kaisar. Sang kaisar yang juga ikut panik meminta nasihat kepada Dongfang. Dongfang mengatakan bahwa
Dewa Api sangat senang memakan dumpling manis, yang dalam bahasa sana disebut tangyuan. Dongfang menyarankan Yuan Shao untuk memasak tangyuan tersebut, dan menyarankan Kaisar agar menyuruh seluruh rumah untuk menyiapkan tangyuan untuk menghormati Dewa Api. Kemudian, seluruh rumah diperintahkan untuk menggantung lampion dan menyalakan petasan dan kembang api. Terakhir, seluruh penghuni istana dan orang-orang dari luar kota harus membuat dan menyalakan lampion, kemudian membawanya ke jalanan kerajaan. Dengan begitu, sang Dewa Api akan tertipu dan mereka akan berhasil melewati bencana itu. Kaisar tentu setuju. Lampion dihidupkan di seluruh bagian ibu kota kerajaan pada malam ke-15 kalender bulan. Orang-orang meramaikan jalanan. Lampion bergantungan di seluruh bangunan. Kembang api dan petasan pun dinyalakan. Dilihat dari jauh, memang terlihat bahwa ibu kota seperti terbakar. Orang tua Yuan Shao datang ke istana untuk meramaikan sesuai dekret sang kaisar. Dan akhirnya Yuan Shao dapat bertemu kembali dengan orang tuanya. Setelah malam itu, kaisar memerintahkan agar hal ini dilakukan setiap tahun. Dan karena Yuan Shao dapat memasak tangyuan paling enak di seluruh kerajaan, orang-orang menyebut hari itu sebagai Festival Yuan Shao. Terima kasih untuk yang telah menonton sampai akhir. Semoga cerita-cerita ini dapat menghibur kalian. Like jika kalian suka dan sampai bertemu di cerita selanjutnya. Semoga kalian tidur nyenyak.